Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin mengangkat kalian terlebih dahulu. Silakan mejanya diletakkan terlebih dahulu. Ya. Sudah. Kalau ada sampah di sekitar, tolong dibuang terlebih dahulu. Ada sampahnya? Ya. Udah dibuang? Sudah. Ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Terima kasih Mas Jimmy yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Ya. Sebelumnya Ibu mau mengabsen dulu ya. Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Nihil ya. Ya. Nihil. Masih semangat kan? Masih. Ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang hukum HUK. Kalian sudah pada tahu belum apa sih hukum HUK itu? Oh, yang pertambahan panjang itu, Bu. Iya benar Mas Jimmy. Ada lagi tentang apa? Presiden tentang apa? Belum tahu. Belum. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang hukum HUK. Di sini Ibu mempunyai permainan. Permainan ini ada pet atau pegasnya. Ketika Ibu tarik, gimana? Bertambah panjang. Ya, benar sekali. Akan bertambah panjang. Kenapa? Karena ada gaya yang Menarik, bekerja. ya. Ya, seperti ini ya. Terus Ibu ada lagi. Ini apa namanya, anak-anak? Karet. Iya, benar sekali. Kalau ditarik gimana? Bertambah panjang. Ya. Kalau tidak ditarik Tetap. seperti semula. Itu kenapa? Kalau ditarik kok bisa panjang, terus kalau tidak ditarik menjadi seperti semula? Karena itu adanya elastisitas benda. Elastis itu bagaimana? Setiap benda dikatakan elastis apabila benda tersebut jika dikenai gaya akan bertambah panjang, dan apabila gaya tersebut dihentikan akan berbentuk semula. Kayak gini kan, berbentuk semula. Contoh benda yang elastis itu apa? Ada yang tahu? Tadi karet, Bu. Iya benar sekali. Ada lagi ya, benda yang apabila dikenai gaya akan bertambah panjang, dan apabila gaya itu dihentikan akan berbentuk seperti semula. Kalau benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula, itu namanya benda apa? Ada yang tahu? Tidak elastis. Iya benar sekali, tapi bahasanya kurang tepat ya. Namanya benda plastis. Benda plastis itu seperti ini. Ini apa namanya anak-anak? Plastik. Plastik kalau ditarik gimana? Tetap. Tambah panjang. Tapi kalau setelah tidak ditarik gimana? Tetap bertambah panjang. Tetap dan tidak bertambah Panjang. Karena benda ini plastis. Plastis itu apabila benda ini ditarik akan bertambah panjang, akan tetapi tidak kembali seperti semula. Itulah yang dinamakan dengan plastis. Ini di sini sudah paham? Sudah. Anak-anak sudah ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu dapat mengemukakan hukum HUK dengan benar. Yang kedua, dapat menjelaskan hubungan hukum HUK dengan pertambahan panjang dengan benar.
Yang ketiga, dapat mengemukakan persamaan hukum dengan benar. Dan yang keempat, dapat mengaitkan hukum dengan konsata pegas seri dan pegas paralel. Iya, di sini Ibu akan memperlihatkan kalian video tentang materi hukum. Silakan ditonton terlebih dahulu ya. Iya. Kendaraan roda 2 seperti kendaraan bermotor tentunya tidak asing lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita sedang bepergian menggunakan kendaraan bermotor, terkadang jalanan yang kita lewati tidaklah selalu rata. Namun, kita masih tetap merasa nyaman berada di kendaraan tersebut. Ada sebuah alat yang dipasang pada kendaraan tersebut, sehingga membuat penggunanya terasa nyaman berkendara, walaupun kondisi jalanan tidaklah rata. Nah, siapa yang tahu nama alat tersebut? Ya, nah siapa yang tahu nama alat tersebut? Ada yang tahu? Skok, Bu. Iya, benar sekali. Ya, itu namanya skok atau shock absorber atau yang dinamakan dengan peredam kejut. Peredam kejut ini gunanya untuk apa? Ada yang tahu? Biar kalau ngerunjel nggak sakit. Oh iya, benar sekali. Ya, nah, fungsi dari peredam kejut ini yaitu untuk meredam getaran saat kendaraan melewati jalan yang tidak rata, seperti yang Mas Jimmy tadi katakan, untuk Meredam gerunjel di jalan. ya. Dan peredam kejut ini untuk menentukan kenyamanan dan keamanan. Tepat sekali. Alat tersebut adalah peredam kejut atau shock absorber. Peredam kejut ini merupakan pegas yang berfungsi meredam getaran saat kendaraan melewati jalanan yang tidak rata. Pegas ini juga yang menentukan kenyamanan dan keamanan kendaraan saat dikendarai. Coba kita bayangkan, seandainya motor tidak dilengkapi shock absorber, apa yang terjadi ya? Kita akan meneliti konsep fisika yang berkenaan dengan shock absorber dalam materi hukum HUK. Nah, kita coba bayangkan apabila motor tersebut tidak dilengkapi dengan shock absorber. Apa yang terjadi ya? Bokongnya sakit, Bu. Iya, benar sekali. Nanti bokongnya akan sakit karena banyak jalan itu banyak jalan dan jalan itu juga tidak selalu rata atau lurus. Jadi gunanya peredam kejut itu untuk meredam pegas pada kendaraan saat kendaraan tersebut melewati jalan yang tidak rata. Sampai di sini paham? Paham. Paham ya anak-anak? Ya. Ya, paham. Sebelum adanya perkembangan teknologi sekarang, anak-anak dulu banyak bermain permainan seperti bermain jongkak-jongkit, ayunan, membangun istana pasir, dan mereka bermain dengan alat permainan sambil menikmati setiap aktivitas yang mereka lakukan. Akan tetapi, dengan perkembangan zaman yang sekarang, banyak anak-anak lebih tertarik dengan permainan game online.
Spring selingki ini dapat bergerak ke bawah dan bentuknya masih seperti semula. Banyak para nelayan yang membawa banyak ikan hasil tangkapan mereka. Ikan-ikan yang dibawa para nelayan sangat besar-besar. Kira-kira berapakah beratnya pada skala spring yang kecil ini? Ternyata melebihi 2 kg. Dan ada ikan yang lebih besar. Setelah ditimbang, ternyata beratnya melebihi 5 kg. Dan ternyata penunjuk tidak kembali ke tanda awalnya karena berat ikan tadi terlalu berlebihan dan spring yang digunakan terlalu kecil. Oleh karena itu, dapat menggunakan penimbang yang springnya lebih besar. Hal itu karena penimbang bekerja berdasarkan hukum Hooke. Semakin bertambah berat ikan, semakin bertambah pemanjang spring. Dari hubungan itu kita akan mempelajari tentang aplikasi hukum Hooke dalam kendaraan tersebut. Ya, tadi kan sudah dijelaskan elastisitas. Nah, di sini Ibu akan mempelajari lebih lanjut tentang apa sih hukum Hooke tersebut itu. Di sini sudah ada yang tahu apa sih hukum Hooke itu? Belum. Ada yang tahu? Belum ya. Ini contohin lagi. Ini kalau ditarik gimana tadi? Tambah panjang. Tambah panjang. Kenapa kok bertambah panjang? Karena ada gaya yang menariknya, jadi bertambah panjang. Jadi hukum Hooke itu menyatakan bahwa pertambahan panjang ya, bisa dibaca ya. Hukum Hooke itu menyatakan bahwa pertambahan panjang itu sebanding dengan gaya yang bekerja. Seperti ini tadi ya, anak-anak. Paham? Paham. Ya. Jadi rumusnya F itu sama dengan delta kali delta X. F itu sendiri apa? Ada yang tahu? Tidak ada. F sendiri itu gaya pemulih. K konstanta Pegas. Dan delta X itu pertambahan panjang. Ini kenapa kok ada minnya? Ada yang tahu? Tidak. Tidak. Karena gaya yang bekerja itu berbanding terbalik dengan gaya pemulihnya. Gaya yang bekerja gimana ini? Naik kan? Iya. Terus gaya pemulihnya menurun. Itu kenapa di sini ada negatifnya. Akan tetapi F pemulih atau F restorasi itu sama dengan gaya. Jadi negatif di sini itu tidak dipermasalahkan. Sampai di sini ada yang belum paham? Sudah paham. Ada yang ingin ditanyakan?
Saya. Iya, Mas ini gimana? Berarti kalau dalam perhitungan itu negatifnya nggak usah dipakai. Iya, benar sekali. Kalau dalam perhitungan nanti minnya itu tidak usah dimasukkan, tidak apa-apa. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Tidak, sudah paham ya? Sudah. Ya. Di sini ada yang tahu permainan trampolin? Ada yang Saya. tahu? Iya. Coba Mas Jimmy jelaskan bagaimana sih permainan trampolin itu? Silakan. Ya, saya Maman Najmi Azizi, biasa dipanggil Jimmy. Permainan trampolin itu seperti yang kayak di tempat hiburan kan, kadang kan ada yang bentuknya itu bulat besar, Iya. itu terbuat dari kayak karet. Iya. Terus nanti kita tuh mainnya kayak apa? Masuk ke situ, terus dikasih pengaman, terus kita bisa loncat-loncat setinggi mungkin, seperti kita terbang tapi masih ada karet yang narik, jadi nanti bisa balik lagi ke atas lagi, balik lagi. Iya, benar sekali. Jadi permainan trampolin itu menggunakan prinsip hukum Hooke ya. Karena apa? Kok bisa kembali lagi? Karena bahan karet itu elastis ya. Terima kasih Mas ini untuk penjelasannya. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mas ini bagaimana sih permainan trampolin itu. Ya, karena trampolin itu bersifat elastis sehingga pada pegas itu muncul gaya pemulih. Jadi ketika kita meloncat pada trampolin kita akan kembali lagi, nggak selalu melayang ke atas, kita akan kembali lagi. Ya. Selain bergantung pada besar gaya berat beban yang digantungkan, pertambahan panjang pegas yang itu tergantung juga dengan kekakuan pegasnya. Seperti ini. Misal ada sebuah benda yang bebannya itu sama, akan tetapi pegasnya itu berbeda. Ada yang kaku dan ada yang sedikit tidak kaku. Kalau yang kaku itu tambahan panjangnya akan semakin kecil atau semakin besar. Ada yang tahu anak-anak? Tidak tahu ya. Kalau semakin kaku pegas tersebut itu, maka pertambahan panjangnya akan semakin kecil. Berbeda lagi dengan apabila pegas tersebut kekakuannya sudah tidak kaku lagi, maka pertambahan panjang tersebut akan semakin besar. Di sini sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Ya. Ya, selain bergantung pada jenis pembuatnya, konstanta pegas juga bergantung pada bentuk dan susunan pegasnya. Ada yang tahu ada berapa bentuk dan susunan pegas itu? Belum, Bu. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan bentuk dan susunan pegas. Yang pertama, bentuk dan susunan pegas itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama yaitu pegas seri. Seri itu yang bagaimana? Ada yang tahu? Lurus atau tidak bercabang. Iya, benar sekali. Bentuk pegas seri itu begini. Ini namanya berbentuk seri. Ini ada beban atau masanya, dan ini ada konstanta pegasnya. Mas Aris. Iya. Jadi untuk mencari F-nya itu gimana tadi rumusnya? K sama kali delta X. Nah, untuk mencari F-nya gimana dari masa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu anak-anak? Ya. Tidak ya. Ya, untuk mencari F-nya itu kita bisa mencari dengan rumus M kali G. M itu berat beban dan G itu percepatan
gravitasi. Percepatan gravitasinya itu berapa? Yaitu 10 meter per Sekon kuadrat. kuadrat. Ya. Dan untuk delta X-nya ini gimana? Yaitu pertambahan panjang yang pertama kan awalnya tetap, terus diberi gaya menjadi pertambahan panjang yang kedua. Jadinya rumus delta X ini yaitu X2 min X1. Dapat kita cari konstanta tegasnya, yaitu gimana? F kali delta X. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ya. Nah, untuk mencari konstanta pegas pada pegas seri ini dapat dirumuskan dengan 1 per konstanta seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Ya, misal K1 nya 5 dan K2 nya 10. Berarti dapat kita masukkan ya. Iya. Berarti K1 nya ada berapa? K1 nya ada berapa anak-anak? 5. 5. Tambah K2 nya ada berapa? 10. 10. Terus kita dapat menghitungnya ya. Ya. Disamakan dulu penyebutnya. 10 2 tambah 1. Jadinya KS sama dengan konstanta seri sama dengan dibalik. Dibalik. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi Pembilang. Jadinya 10 per 3. hasilnya 3,33. Untuk satuan dari konstanta pegas yaitu berapa? Yaitu berapa? Ayo, ada yang tahu? Yaitu Newton per meter. Sampai sini sudah paham? Sudah. Sudah ya. Untuk mencari nilai konstanta pegas seri yaitu ini tadi ya nulisnya. Iya. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan susunan dan bentuk yang kedua. Apa tadi? Pegas Pegas paralel. paralel. Ya. Yang kedua yaitu pegas paralel atau susunan yang berbentuk paralel. Berbentuk paralel itu bagaimana? Ada yang tahu? Bercabang. Iya, benar sekali. Ya, paralel itu berbentuk kayak bercabang. Di sini ada berapa pegas? Ada tiga. Yang pertama ini K1, K2, dan K3. Di sini ada beberapa massa. Untuk mencari konstanta pegas pada susunan paralel ini bagaimana? Yaitu K paralel K1 ditambah K2 ditambah K3. Jadi untuk mengetahui K1 ini berapa? Dapat dicari dengan persamaan tadi. F sama dengan K kali delta X. K sama dengan delta X per F
F per delta delta X. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu K1 itu berapa, K2 itu berapa, K3 itu berapa. Tinggal kita jumlahkan. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya, sudah paham semua ya anak-anak? Ya sudah. Ya. Ibu akan memberikan contoh tentang pegas paralel dan pegas seri. Misal, contohnya ya, misal ada suatu pegas dengan konstanta pegas itu 10 Newton per meter, sedangkan panjang awalnya yaitu 10 meter dan panjang kedua setelah ditarik yaitu 20 meter. Berapakah gayanya? Ya, gimana tadi rumusnya? Gaya itu apa tadi? F. Ya. F sama dengan F itu sama dengan K kali delta X. delta X. K-nya berapa? K-nya 10. 10. Untuk mencari delta X itu bagaimana? Yaitu X2 dikurangi X1 1. Berarti berapa? 20 dikurangi 10. Iya. 20 kurangi 10 ada berapa? 10. Ya, benar sekali. Jadinya gayanya itu 100. Satuan gaya apa? Newton. Ya, benar sekali. Di sini sudah paham? Sudah. Ya. Mau diberi contoh lagi atau tidak? Atau cukup? Ya. Contoh lagi. Ya. Misal ya, ibu mempunyai gas. Diketahui pertambahan panjang itu 10 meter. Berapakah gayanya? Yang ditanyakan itu gayanya berapa? Ya, kita bisa memakai rumus yang apa tadi? K F sama dengan K K kali delta X. Sebelumnya kita harus mencari konstanta pada susunan paralel. Paralel. Gimana tadi rumusnya? K1 Ditambah K2 ditambah K3 tambah K3. K1-nya ada berapa? 2 ditambah 3 Tambah 4. K2-nya ada berapa? 2 tambah 3 5. 5 tambah 4 9. Ya. Lalu kita masukkan K-nya 9. Delta X-nya tadi berapa ini? 10. Jadinya ada 90 90 Newton. Newton. Sampai sini paham anak-anak? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ya. Selanjutnya ibu akan melihatkan kalian pada video tentang susunan pegas seri dan susunan
susunan paralel. dapat dilihat pada pet simulation ini. Apabila suatu pegas diberi gaya dan mempunyai konstanta pegas, maka pegas tersebut akan semakin bertambah panjang. Apabila konstanta yang diberikan besar, maka pertambahan panjangnya akan kecil. Dan apabila konstanta yang diberikan kecil, maka pertambahan panjangnya akan besar. Karena sesuai dengan hukum Hooke, yaitu pertambahan panjang pegas sebanding dengan gaya yang dikenainya dan berbanding terbalik dengan konstanta pegas. Susunan pegas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, susunan pegas paralel. Pada pet simulation ini, yaitu dapat dilihat bahwa semakin besar gaya yang diberikan, akan semakin besar pula pertambahan panjangnya. Dan apabila semakin kecil konstanta pegas yang diberikan, maka semakin besar pertambahan panjang. Begitu juga sebaliknya. Dan untuk mencari konstanta pegas paralel, yaitu dapat dicari dengan rumus K paralel sama dengan K1 ditambah K2 ditambah seterusnya. Yang kedua yaitu susunan pegas seri. Pada susunan pegas seri yaitu prinsipnya sama dengan pegas paralel. Akan tetapi yang membedakannya yaitu untuk mencari konstanta pegas. Pada konstanta pegas seri dapat dicari dengan rumus 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah seterusnya. Ya, sudah ditonton tadi videonya. Berarti kan apabila susunan pegas seri itu dapat diketahui dengan rumus konstanta pegas seri K1 per K1 ditambah 1 per K2. Sedangkan untuk yang paralel, untuk mencari konstanta pegas paralel yaitu K1 Ditambah K2 tambah K3. Ya, selanjutnya Ibu akan membagi kalian berkelompok untuk melakukan praktikum. Satu kelompoknya itu ada 2 orang. Silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Anak berbani telur. Berarti awalnya telur terus berarti dihitungan jadi 8. Anak berbani Sudah selesai semua ya anak-anak? ya. Ya, sudah selesai semua praktikumnya. Sekarang Ibu akan meminta kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil praktikum kalian. Siapa yang ingin maju ke depan dulu? Ya. Ya, untuk kelompoknya Mas Jimmy silakan maju ke depan terlebih dahulu. Ya, gimana yang diperoleh dari praktikumnya? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Naji, absen 4 dengan teman saya Sabrina Zida, absen 12. Itu dari yang didapat KPU-nya itu kan panjang awal dari ini pegas atau pernya sebelum dikasih spidol atau beban. Ya. Itu sepanjang 3 cm. meter. Ya, 3 cm. Terus setelah dikasih spidol itu bertambah panjang menjadi 4. Jadi ini Iya. pertambahan panjangnya nambah 1 cm jadi 4. Iya. Jadinya dapat disimpulkan bahwa pertambahan panjang itu sebanding dengan gaya. Ya,
terima kasih Mas ini, silakan duduk. Ya, dapat disimpulkan ya bahwa hukum Hong itu menyatakan bahwa pertambahan panjang itu sebanding dengan gaya yang bekerja seperti rumusnya, yaitu F sama dengan K kali delta X. Dari praktikum yang telah anak-anak lakukan, berarti praktikumnya gimana? Apakah sudah benar atau masih belum? Sudah benar ya, tadi sesuai dengan hukum Hong, yaitu tambahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja. Sampai sini udah paham? Sudah ya? Sudah. Ya, sekarang Ibu ingin mereview dari awal tadi. Apa yang dapat diperoleh dari pembelajaran pada pagi hari ini? Apa? Ada yang ingin mencoba menguraikannya? Ada? Tidak ada. Ya, Ibu akan mengulas kembali. Yaitu yang tadi, hukum Hong yaitu menyatakan pertambahan panjang itu sebanding dengan gaya yang bekerja. Seperti rumusnya ini, F sama dengan K kali delta X. Ya. Untuk delta X-nya sendiri yaitu dapat dicari dengan X2 dikurangi dengan X1, yaitu pertambahan panjang akhirnya dikurangi dengan pertambahan panjang awalnya. Dan untuk gayanya sendiri dapat diperoleh dari massa dikali percepatan gravitasi. Ya, untuk susunan bentuk pegas tadi ada berapa? Dua. Ya, yang pertama yaitu susunan seri, dan yang kedua susunan paralel. Untuk susunan seri, untuk mencari konstanta pegasnya tadi gimana anak-anak? Yaitu susunan seri, ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Ya, untuk susunan seri tadi yang pertama yaitu mencari konstanta pegasnya gimana? 1 per K1 KS atau konstanta seri, yaitu 1 per K1 K1 tambah 1 per K2 tambah dan 1 terusnya. Untuk yang susunan paralel, untuk yang susunan paralel gimana tadi? KP Iya, K1 tambah K2 kan oleh K3 K1 tambah K2 dan seterusnya. Sampai di sini udah paham semua ya? Ya, sudah. Dari pembelajaran awal tadi tentang elastisitas sampai kita menerapkan hukum Hong. Ya, di sini Ibu ada 2 soal tentang hukum Hong ya. Nanti dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada minggu depan. Silakan ini. Ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.